Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian tidak sia-sia. dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Nah, untuk idol yang lagunya akan kita bahas minggu ini nih ya guys, comeback-nya itu tuh cukup ditunggu-tunggu loh sama banyak orang. Siapa sih, Git? Jadi single terbaru idol group ini baru aja liris kemarin nih ya, tanggal 12 Oktober bersamaan dengan album mereka yang kedua nih. Album pertama mereka sendiri itu lirisnya tahun 2018. Jadi kebayang gak sih fans-fans itu tuh mesti nunggu 2 tahun untuk album yang ini? Sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun. Nah, ini kalau gak salah idol yang banyak subunitnya itu bukan sih? Bener banget nih ya. Siapa lagi kalau bukan NCT nih ya. Nah, album mereka yang berjudul Resonance Part 1 ini akan melingkupi semua unit NCT nih ya, semua sub-unit NCT maksudnya. Ada dari NCT U, NCT 127, NCT Dream dan juga Wavy nih ya. Untuk Resonance Part 2-nya itu akan liris bulan November nanti. Jadi sabar nunggu 1 bulan lagi ya guys. Rame banget nih ya. Berarti total ada 21 member nih guys ya. Plus 2 member baru mereka yaitu Shotaro dan Songchan yang akan berpartisipasi di dalam album ini. Bener banget. Yuk langsung aja kita bahas lagu untuk minggu ini, Make a Wish by NCT U. Ini itu lihat deh, kayak gitu kan, kayak masjid-masjid gitu. Kayak berasa lagi di Dubai. Nah, ini belum mulai kan? Wow, visual. Namanya Jamin yang tadi. Oh. Ih, rambutnya lucu deh, ada curl. Terus ini nggak mulai-mulai? Kan perlu introduction-nya perlu memperlihatkan semua kegantengan dulu. Akhir-akhir ini lagu-lagu tuh selalu dimulai dengan rap ya. Oh, gitu? Oh, kayaknya nih ya. Kadang sih beberapa sih ada yang mulai dari rap ya. Oh. Ini. I can do this all day. ganteng. It's gonna be alright. Jamin. Shotaro ini member barunya. Never stop, keep breaking out, still working all the time. Lu berani gak rambutnya dibikin kuning kayak gitu? Udah ketuaan ya. Bagus ya ininya ya, panggungnya emang. Sangat meriah nggak sih? Sangat meriah tapi tidak bikin mata pusing juga. Lukas kan sempat terkenal banget di Indonesia karena jadi model iklan kopi. It's alright. Terus lagunya juga enak gak sih untuk diikutin? Gak ada nada-nada yang terlalu tinggi gitu ya. Bagus Easy buat listening gitu ya. listening. Perasaan ini sekarang. Oh ya guys, ini kalau sekedar informasi di MV-nya sekarang udah ada bahasa Indonesianya. Aku semakin dekat denganmu. Oh. Oh, we know professor.
Ini dance breaknya nih, dance break. Ih, keren, gemes dance-nya. Tinggi ya mereka. Taeyong di sini jadi center banget ya. Dari tadi di tengah mulu. Be alright. Katanya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa ya. Semuanya akan nggak apa-apa. Gitu. Satukan tangan. Lucas, Germans, Taeyong. Make a wish. 오늘도 여기 우리가 차지해 100% 너무가 담백해 하얀 멘트 Nah, lirik pertama yang akan kita bahas adalah Uriga Chajihe 100%. Kita kuasai 100%. Di sini ada kata-kata 100% ya guys, sama dengan di Indonesia nih ya, atau di negara manapun sepertinya nih ya. Korea itu wajib membaca suatu angka bersamaan dengan unitnya nih ya. Kalau memang ada penandaan unit yang dibutuhkan. Betul. Jadi mereka tentunya pakai SI atau International System of Units nih ya. Jadi pastinya sama dengan unit yang dipakai di Indonesia juga. Bener banget. Kalau contohnya nih mungkin di Amerika nih ya, orang-orangnya kan lebih sering kayak ngomong pakai pound untuk mengukur berat, inch untuk mengukur panjang. Tapi kalau di Korea sama seperti di Indonesia nih ya, jadi nggak ada perubahan apapun. Mereka pakai kilogram untuk mengukur berat dan juga meter untuk mengukur panjang. Betul. Jadi untuk kita-kita yang anak teknik sih, anak teknik ceritanya nih ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung nih ya untuk ngafalin angka-angka konversi gitu sebenarnya. Bener banget. Nah untuk bahasanya sendiri tentunya agak nggak berbeda juga ya, tapi mungkin cara bicaranya aja yang berbeda, pronunciation-nya mungkin agak berbeda. Contohnya nih ya, jadi persen seperti yang tadi udah dibaca nama kita, itu dibaca ya percent. Tapi bisa juga dibaca sebagai XX pro gitu ya, yang artinya adalah misalnya 100% adalah 100% gitu, atau 50% 50% gitu ya, 50% gitu. Terus tadi kependekannya bisa dibaca backpro gitu. Nah, meter sendiri contoh lainnya bisa dibacanya itu kalau di Korea mito nih ya. Jadinya contohnya ya milimito, sentimito, kilomito gitu nih ya untuk mengukur panjang. Kalau untuk mengukur area itu kalau di Indonesia kan kita bacanya kayak berapa meter persegi gitu kan ya. Nah, bahasa Korea persegi itu tuh jegop nih ya guys. Cara bacanya sendiri tuh agak diputer nih. Kalau di Indonesia kan bacanya tadi 20 meter persegi. Tapi kalau di Korea itu bacanya jadi 20 persegi meter atau isip jegop mito. Jadi kayak bahasa Inggris gitu di depannya cube meter. Benar. Nah, kalau kita untuk mengukur berat nih ya, berat itu pakai gram. Jadi dibacanya gram. Kayak bahasa Inggris di gram gitu kan. Jadinya tuh ada miligram, ada gram, dan ada kilogram. Ada juga untuk mengukur memori dalam suatu sistem komputer atau elektronik lainnya, yaitu byte, megabyte, gigabyte. Betul, gitu. ini gue yang ahli ya. Nah terus kalau misalnya unit untuk suhu nih ya, SI-nya sendiri itu kan sebenarnya Kelvin ya. Tapi kalau untuk suhu udara di Korea itu sama seperti di Indonesia untungnya nih guys ya. Jadi mereka mengukurnya tetap pakai Celsius. Tapi kata Celsius ini tidak diucapkan nih. Jadi mereka mendeskripsikannya hanya pakai do atau derajat. Bener banget. Contohnya nih ya, Kevin hari ini suhunya berapa sih? 오늘 15도 ya. Hari ini 15 derajat. Jadi di sini derajatnya itu udah pasti Celsius. Lalu lirik yang kedua nih, 필요 없어, no more sign ya. Dia bilang. Jadi artinya adalah tidak perlu no more sign ya gitu. Di sini yang akan kita bahas adalah beberapa kata yang sering dipakai orang Korea untuk menolak sesuatu. Jadi yang pertama itu adalah 아니에요 atau tidak usah. Nah, tidak usah ini biasanya sering digabung juga dengan 필요 없어요 atau tidak perlu atau tidak butuh. Yang tadi kita sebut ya. Jadi 아니에요, 필요 없어요 yang artinya tidak usah, tidak butuh kok gitu. Nah, biasanya ini memang paling sering diucapkan di kalau kita misalnya ke pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan nih ya. Kalau gue sendiri nih ya, kalau gue itu lagi mau beli buah misalnya di pasar di depan rumah sehat. gitu ya. Pasti sama ajumanya selalu kayak ditawarin kan, mau beli buah yang ini gitu kan ya. Dan di situ gue biasanya ngomongnya 아니에요, 필요 없어요 gitu. Bener. Nah, selain 아니에요, 필요 없어요 itu bisa juga
juga pakai 괜찮아요 gitu kan, yang artinya nggak apa-apa gitu. Tapi arti nggak apa-apa di sini artinya menolak nih ya. Nah, 괜찮아요 ini juga bisa digabung dengan 아니에요 yang tidak usah tadi nih ya. Jadinya 아니에요, 괜찮아요 gitu. Nggak usah, nggak apa-apa kok, tidak nggak apa-apa kok gitu kan. Bisa dipakai misalnya nih ya, kalian ada di toko baju gitu. Terus kayak penjaga tokonya nanya, 뭘 도와드릴까요? gitu kan. Ada yang bisa saya bantu? Nah, terus di situ kalian bisa jawab, 아니에요, 괜찮아요. Nggak apa-apa, nggak usah gitu. Betul. Lalu yang terakhir nih yang sering dipakai untuk menolak itu adalah kata 됐어요. Ya arti harafiahnya itu sebenarnya sudah ya. Tapi sering juga dipakai untuk menolak sebenarnya. Kalau menurut gue, jadi 됐어요 ini bisa dipakai kalau kita ingin menolak sambil ingin mengekspresikan kayak agak sedikit ada kemarahan juga gitu ya. Bener. Jadi nadanya kayak 아니 됐어요 gitu. 아니 됐어요. Nah jadi kalau lawan bicaranya kita udah denger ini, mereka pasti langsung kayak tahu kalau kita tuh nggak mau ditawarin sesuatu lagi gitu. Bener banget. Nah, semua contoh kata menolak ini sebenarnya juga bisa digabung semua nih ya. Kayak 아니에요, 됐어요 itu juga bisa yang artinya nggak usah, sudah gitu. Atau 됐어요, 괜찮아요 gitu, sudah nggak apa-apa kok. Pokoknya bisa digabung-gabung nih ya sebenarnya nih ya. Oh ya, dan tambahan juga nih ya guys, di antara kata menolak semua yang sudah kita jelaskan tadi, yang paling berkesan sopan itu adalah 괜찮아요 gitu nih ya. Atau nah kalau yang 필요 없어요, 됐어요 itu sebenarnya kedengarannya kayak agak tajam gitu nih ya. Jadi kayak mesti hati-hati saat menggunakannya. 심장은 쿵쿵 keep drumming 한통 다 부어버리기는 I'm ready to Nah, lalu lirik terakhir yang akan kita bahas adalah 심장은 쿵쿵 keep drumming. Jantungku berdebar-debar keep drumming. Coba yuk kita bahas beberapa kata onomatopenya Korea nih. Nah, onomatope sendiri itu artinya adalah kata yang menirukan bunyi atau suara manusia atau hewan atau benda dan sebagainya. Semuanya lah ya. Semuanya. Nah, di sini kungkung itu termasuk salah satu contohnya nih ya. Yang ada di lagu ini berarti menirukan suara detak jantung nih. Nah, kalau di Indonesia contohnya adalah kayak guk-guk untuk anjing, meong untuk kucing, kuek-kuek untuk bebek, cicit untuk tikus dan lain-lain ya. Nah, kalau di Korea sendiri itu guk-guk itu atau menggonggong itu biasanya diekspresikan dengan ururong gitu kan. Kayak lagunya yang kalian tahu ya, idola kalian. Lalu mong-mong atau wal-wal atau kekeng gitu juga bisa. Nah, terus kalau di Indonesia nih ya, onomatope itu kebanyakan untuk mendeskripsikan suara hewan aja kan Umumnya ya. banyakannya Betul. Tapi kalau di Korea itu tidak hanya hewan aja sebenarnya guys ya. Jadi cukup banyak contoh dan penggunaannya. Misalnya nih ya, kalau misal untuk gerak-gerik kita sebagai manusia aja banyak banget nih si onomatopenya ini. Contohnya kampak-kampak itu biasanya untuk mendeskripsikan mata yang merem-melek nih. Jadi kampak Jadi kayak itu itu. ada bahasanya sendiri nih ya di Korea nih ya. Lalu ada juga contoh lainnya adalah hodung jidung gitu. Biasanya untuk mendeskripsikan orang yang sedang buru-buru gitu. Lalu ada juga kata jiget-jiget nih. Jiget-jiget. Sebenarnya biasanya untuk mendeskripsikan sesuatu yang menyebalkan atau tidak menyenangkan ya. Karena situasi tersebut udah kayak terlalu lama gitu. Kejadiannya. Contohnya nih ya, 진짜 jiget-jiget corona gitu. Corona menyebalkan banget nih. Karena di sini artinya kita udah muak banget dengan pandemi corona yang terus-menerus berlangsung, nggak ada akhirnya gitu. Jiget-jigetan corona gitu ya. Lalu ada juga ong-ong yang dipakai untuk mendeskripsikan orang yang sedang menangis dalam suara yang kencang, dengan suara kencang gitu. Kemudian ada juga uang jawang gitu yang dipakai untuk mendeskripsikan orang yang nggak bisa diem gitu. Kayak dia nih. Loh. Dan masih banyak lagi nih ya sebenarnya guys. Dan orang-orang Korea nih ya kalau dipikirin mereka tuh kreatif banget nggak sih? Perbendaraan katanya tuh banyak banget sampai Banyak banget ya. sampai situasi kayak gini gerak-gerik merem-melek aja semua punya nih ya mereka Betul. bahasanya. Nah, barusan adalah NCT U dengan Make a Wish. Lagunya tuh seru banget nggak sih, Kev? Banget. Kan sejak lagu ini liris nih ya, itu kayak gue selalu dengerin pas mau berangkat kerja. Jadi kan kayak udah semangat terus gitu kan, penyemangat di hari pagi banget Bener. ini. Apalagi kalau lihat MV-nya ya gitu ya. Langsung jadi semangat gue ya. Bener. Gue sendiri juga kalau misalnya lagi berangkat kerja kayak dengerin lagu semangat kayak gini tuh kayak dijamin melek terus gitu nggak sih jadinya ya nggak sih? Bener banget. Tahu banget nih ya si Kevin nih ya. Gue kebayang deh kalau dia nih pasti kayak lagi di subway liatin gitu MV-nya. Soalnya senyum-senyum nih anak ya. Bener banget. Nah nih ya guys, kalau kalian mau dengerin lagu-lagu yang bikin semangat dan tentunya bisa juga sambil belajar liriknya juga nih ya, jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop nih. Pasti dijamin bisa menghibur dan membuat kalian jadi up lagi nih ya. Setiap hari Minggu lewat Sama Jaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio, dan juga aplikasi mobile KBS World Radio. Dan tentunya di YouTube juga. Yuk sekarang kita dengerin NCT U dengan Make a Wish. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hamjue Hamjue, mannayo. mannayo.